Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di dalam pembelajaran biologi. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang fotosintesis reaksi terang ya. Maka minggu sekarang kita akan membahas tentang fotosintesis, yakni reaksi gelap ya. Tapi sebelum ke sana, Ibu ulangi dulu sedikit ya, bahwa fotosintesis itu terjadi pada kloroplas ya, yaitu terbagi menjadi dua tahapan reaksi. Itu tahapan reaksi terang atau light reaction yang terjadi pada thylakoid grana ya, dan tahapan reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson yang terjadi pada bagian stroma atau matriks dari kloroplas ya. Kemarin sudah dibahas bahwa reaksi terang itu bahan bakunya dia menggunakan H2O. Disebut reaksi terang karena menggunakan cahaya matahari sebagai energinya ya, sumber energinya. Dan hasil dari reaksi terang ini adalah yang pertama oksigen sebagai hasil fotolisis air, kemudian ATP, NADPH2 sebagai hasil dari fosforilasi elektron secara siklik dan non siklik ya. ATP dan NADPH2 ini nanti akan masuk ke dalam siklus Calvin-Benson ya, sebagai sumber energi bagi siklus Calvin-Benson, sehingga pada siklus Calvin-Benson nanti si CO2 yang masuk sebagai bahan baku bisa dirubah menjadi gula ya. Baik, itu tentang sekilas fotosintesis dan seperti apa detailnya reaksi gelap itu kita akan lihat dan kita akan cermati sama-sama ya. Reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson terbagi menjadi 4 tahapan reaksi, yaitu fiksasi, kemudian reduksi, sintesis, dan juga regenerasi ya. Proses fiksasi ini artinya dia merupakan proses pengikatan karbon dioksida oleh fiksatornya. Dalam hal ini fiksatornya itu ribulosa bifosfat. Kalau kamu mengamati jumlah karbon pada CO2, CO2 ini jumlah karbonnya 1 ya. Sedangkan ribulosa bifosfat jumlah karbonnya adalah 5. Sehingga kalau kita gabungkan CO2 dan ribulosa bifosfat nanti akan membentuk satu senyawa antara berkarbon 6 yang segera pecah menjadi senyawa berkarbon 3 yang kita sebut dengan PGA. Ya, berarti kalau dari satu senyawa berkarbon 6 dia akan pecah menjadi 2 PGA karena PGA-nya berkarbon 3. Kita ingat kembali bahwa fotosintesis itu reaksinya 6CO2 ditambah dengan 6H2O menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6 plus 6 oksigen. Berarti untuk membentuk 1 molekul glukosa itu membutuhkan 6 atom karbon. Kalau 6 atom karbon masuk ke dalam siklus atau ke dalam reaksi gelap gitu ya, maka fiksatornya pun harus 6 molekul ribulosa bifosfat atau 6 RuBP. Sehingga nanti senyawa antara yang terbentuk pun bukan 1 lagi tapi 6. Jadi koefisiennya dikali-kalikan ya. Jadi kalau tadi CO2 di 1 CO2 difiksasi oleh 1 RuBP menghasilkan 1 senyawa antara gitu ya. Maka kalau 6 CO2 difiksasi oleh 6 RuBP, dia akan menghasilkan 6 senyawa antara yang pecah menjadi berapa PGA? Ya, yang pecah menjadi 12 PGA. Ingat-ingat bahwa tadi kalau dari 1 senyawa antara itu dia akan pecah menjadi 3 PGA berkarbon 3 ya. Nah, berarti kalau senyawa antaranya ada 6, berarti tinggal dikalikan saja ya. 6 itu dikali 2 PGA berarti 12 PGA yang dihasilkan. Ya, kalau misalkan proses ini kenapa sih angka-angkanya seperti ini tidak mengerti, nanti boleh didiskusikan di WA ya. Nah, PGA nanti akan mengalami proses reduksi menjadi PGAL ya. Proses ini disebutnya proses reduksi. Jadi PGA atau fosfoglycerol acid, 12 molekul fosfoglycerol acid nanti akan dirubah menjadi 12 gliseraldehid 3 fosfat atau fosfoglyceraldehid. Ini molekul yang ini boleh disebut G3P, boleh juga disebut PGAL atau fosfoglyceraldehid ya. Nah, pada proses pengubahan 12 PGA menjadi 12 PGAL atau 12 G3P ini
ini membutuhkan energi. Energinya itu berupa ATP sebanyak 12 molekul dirubah menjadi 12 ADP. Kemudian pada saat yang bersamaan terjadi reduksi ya, reduksi 12 NADPH menjadi 12 NADP+, ya. Nah, kemudian proses berikutnya dari 12 PgAl atau 12 G3P hasil dari reduksi, nanti dua molekulnya akan mengalami proses sintesa. Dua molekulnya akan mengalami proses sintesa ya menjadi glukosa. Ingat kalau glukosa itu C6H12O6. Berarti kalau C6H12O6 dia membutuhkan berapa PgAl untuk membentuk satu molekul C6H12O6? Membutuhkan 2 molekul PgAl atau G3P, karena setiap molekul PgAl sekali lagi dia mengandung 3 molekul karbon ya. Kemudian berikutnya yang 12 ini kan sudah diambil ya, sudah diambil 2 molekul PgAl untuk disintesa jadi glukosa. Sisanya 10 itu ya, dia akan dirubah menjadi 6 ribulosa fosfat ya, menjadi 6 molekul ribulosa 5-fosfat. Nah, enzim yang terlibat dalam hal ini adalah Rubisco ya. Nah, nanti kemudian ribulosa 5-fosfat ini ya akan ditambahkan lagi sebuah fosfatnya dari ATP yang dirubah menjadi ADP, sehingga terbentuklah ribulosa 1,5 bifosfat. Sebanyak berapa molekul? Sebanyak 6 molekul. Jadi kembali lagi, maka disebut prosesnya regenerasi. Nah, nanti si ribulosa 1,5 bifosfat ini akan kembali lagi mengikat CO2. Demikian seterusnya membentuk suatu siklus, maka disebut siklus Calvin atau siklus Calvin-Benson ya, karena ditemukan oleh 2 orang ilmuwan tersebut ya. Nah, ribulosa 1,5 bifosfat yang terbentuk adalah 6 molekul. Ya, nanti ini bisa kita diskusikan di WA, kok bisa menjadi 6 molekul lagi sih Bu gitu ya, dari mana? Nanti kita hitungkan juga jumlah karbonnya dari sini ya. Intinya bahwa reaksi gelap itu terdiri dari 4 buah tahapan. Ini maaf banyak tipenya ya. Yang pertama fiksasi, yaitu pengikatan CO2 oleh RUBP, kemudian reduksi, pengubahan PGA menjadi PgAl, kemudian tahap yang ketiga sintesis, yaitu pengubahan PgAl menjadi glukosa. Ingat, 2 PgAl menjadi 1 molekul glukosa, dan regenerasi pembentukan kembali 6 RUBP dari 10 PgAl ya. Seperti itu untuk tahapan reaksi gelap. Nah, untuk materi tambahannya, tumbuhan yang ada di muka bumi ini ada 3 golongan ya, menurut jalur anabolismenya. Ada tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Tumbuhan C3 itu apa sih? Tumbuhan yang pada umumnya tumbuhan ya, ini 85% penutup permukaan bumi, tumbuhannya itu dari golongan C3. Kalau tumbuhan C4 seperti tumbuhan tebu misalkannya, seperti tumbuhan sorghum misalkan, jagung, itu termasuk tumbuhan golongan C4. Kemudian kalau tumbuhan CAM itu adalah tumbuhan-tumbuhan dari golongan Crassulaceae. Crassulaceae itu contohnya adalah kaktus ya, yang hidup di daerah sangat terik, sangat panas gitu ya. Nah, apa bedanya tumbuhan C3 dan C4 dan CAM? Kenapa sih disebut tumbuhan C3 ya? Jalur tumbuhan C3 itu berarti satu jalur anabolisme yang mana nanti senyawa stabil pertama yang terbentuk pada tumbuhan C3 itu adalah golongan PGA atau molekul berkarbon 3, yaitu PGA. Jadi disebut tumbuhan C3 karena molekul stabil yang terbentuk pertama kali setelah terjadi fiksasi CO2 itu adalah dari golongan C3, yaitu PGA gitu ya. Sedangkan tumbuhan C4 dan CAM ya, ketika CO2 difiksasi itu molekul stabil pertama yang terbentuknya golongan C4, maka disebut tumbuhan C4 kalau di tumbuhan C4 sini. Kenapa sih yang ini berbeda? Ya karena ada perbedaan lain yang nanti kita bahas ya. Dan kemudian ini terjadi juga spesialis pada tumbuhan Crassulaceae, maka jalur metabolik khususnya kita sebut saja tumbuhan CAM karena memiliki kekhasan yang membedakan dari tumbuhan C4 juga nanti ya.
Jadi sekali lagi kalau tumbuhan C3 senyawa stabil pertama yang terbentuk setelah fiksasi CO2 itu adalah golongan C3 atau yang berkarbon 3 yaitu PGA, sedangkan C4 itu senyawa stabil yang terbentuk pertama adalah senyawa-senyawa berkarbon 4 yaitu asam oksaloasetat ya. Kemudian pada tumbuhan C3 si CO2 itu nanti akan ditangkap atau akan difiksasi oleh RUBP seperti yang Ibu jelaskan tadi. Siklus Calvin-Benson yang tadi itu terjadi pada tumbuhan C3 ya, sedangkan pada tumbuhan C4 dan CAM senyawa yang memfiksasi CO2-nya itu bukan RUBP tapi berupa senyawa fosfoenol piruvat ya. Ini dua-duanya PEP, mau C4 dan CAM ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah di mana terjadi siklus Calvin-Benson-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan tumbuhan C3 dan tumbuhan CAM, siklus Calvin-Benson itu terjadi di mesofil daun. Sedangkan pada tumbuhan C4 itu terjadi pada seludang pembuluhnya. Ya, seludang pembuluh angkut gitu ya. Itu terjadinya siklus Calvin-Benson-nya. Kemudian kalau pada tumbuhan C3 dan C4, fiksasi CO2 itu dilakukan siang hari. Sedangkan pada tumbuhan CAM, fiksasi CO2-nya dilakukan pada malam hari. Kenapa harus pada malam hari? Karena CAM ini kan tadi kaktus contohnya, dia dia hidup di tempat yang sangat terik, yang sangat panas begitu ya. Sehingga apa? Sehingga untuk membuka stomata di siang hari itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena kalau stomatanya dibuka siang hari itu bisa terjadi evaporasi besar-besaran, penguapan besar-besaran yang mengakibatkan tumbuhan banyak kehilangan air, maka si CO2-nya nanti harus dimasukkannya malam hari supaya lebih aman ketika membuka stomata untuk memasukkan CO2 ya. Kalian bisa membuat bagan perbandingan antara tumbuhan C3, C4 dan CAM supaya bisa memperbandingkan ketiga tumbuhan tersebut dengan lebih baik sehingga lebih mudah dipahami. Ya, bandingkan dari segi misalkan dari segi kapan CO2-nya difiksasi, terus senyawa stabil pertama yang terbentuk golongan apa ya, apa fiksatornya, kemudian di mana terjadinya siklus Calvin-Benson itu ya. Itu bisa dilakukan, bisa dibuat bagannya supaya bisa dipahami dengan lebih mudah ya. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang perlu didiskusikan kita lanjutkan di WA ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.